Hai, di video kali ini saya mau ngejelasin tentang segitiga Pascal, bagaimana bentuknya dan gunanya atau fungsinya itu untuk apa. So, simak video selengkapnya. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang segitiga Pascal, bagaimana bentuknya dan fungsinya seperti apa, dan bagaimana cara penggunaannya dalam matematika. Nah, segitiga Pascal ini materinya ada di kelas 8 SMP semester 1. Segitiga Pascal itu bentuknya seperti apa? Ini segitiga Pascal. Segitiga Pascal namanya juga segitiga, berarti bentuknya adalah segitiga. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsi dari segitiga Pascal itu adalah untuk menentukan koefisien dari bentuk pangkat suku 2. Bentuk pangkat suku 2 itu seperti apa? Seperti X plus Y pangkat 0, X plus Y pangkat 1, X plus Y pangkat 2. Nah, X plus Y-nya itu ada di dalam kurung. Jadi saya misalkan seperti ini ya, saya contohkan. Untuk baris pertama ini adalah X plus Y pangkat 0. Semua bilangan kalau dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Jadi ini koefisiennya 1. Sedangkan baris kedua adalah X plus Y pangkat 1. Nah, X plus Y pangkat 1 itu hasilnya berapa? X plus Y itu sendiri. Nah, di sini kita bisa lihat kalau koefisien dari X adalah 1, sedangkan koefisien dari Y adalah 1. Lalu, untuk baris ketiga, ini untuk X plus Y pangkat 2. Seperti ini. Kita bisa lihat, X pangkat 2 koefisiennya adalah 1. Sedangkan XY koefisiennya adalah 2, sedangkan Y kuadrat koefisiennya 1. Nah, ini berlaku untuk seterusnya ini. Untuk baris ketiga, keempat, kelima, keenam. Nah, ini fungsinya untuk mencari seperti ini ya. Nanti saya contohkan lagi bagaimana penggunaannya dalam soal. Nah, untuk mencari segitiga Pascal sendiri itu bagaimana? Nah, cara mencarinya, kita bisa mulai dari 1 di atas ini, kemudian ini tepi-tepinya 1, kemudian ditambah 1 tambah 1 adalah 2. Kita letakkan 2-nya di tengah. Setelah itu, yang tepi-tepi kanan kiri itu adalah 1, 1 dan 1. Kemudian kita tambah lagi. 1 tambah 2, 3. Lalu 2 tambah 1, 3. Nah, seperti ini hasilnya. Lalu tepi-tepinya lagi kita tambah lagi 1. Setelah itu kita tambah lagi di sini. Hasilnya adalah 4. 3 tambah 3 hasilnya adalah 6, sedangkan 3 tambah 1 hasilnya adalah 4. Lalu tepi-tepinya dikasih 1 lagi, dan begitu seterusnya sampai nanti bilangan berpangkat n. Lalu kita masuk ke dalam contoh soal ya. Bagaimana penerapannya dalam matematika? Misalnya di sini adalah X plus Y pangkat 3. Kita bisa menuliskan kalau X plus Y pangkat 3, kita nggak perlu mencari X plus Y kali X plus Y kali X plus Y. Tidak seperti itu, karena caranya akan terlalu panjang dan biasanya juga tidak teliti. Nah, kita langsung saja pakai segitiga Pascal ini. Caranya bagaimana? Kalau X plus Y pangkat 3, berarti dia ada di baris ke-4. Ini baris ke-1 pangkatnya 0, baris kedua pangkatnya 1, baris ketiga pangkatnya 2, baris keempat pangkatnya 3. Koefisiennya yang depan adalah 1, ditambah 3, kemudian ditambah 3 lagi, ditambah 1. Nah, itu koefisiennya, kita tulis dulu. Setelah itu kita tulis sukunya XY. X pangkat 3, Y-nya pangkat 0. Setelah itu X-nya di sini pangkatnya dikurangi 1, 1. Setelah dari depan X pangkat 3 dikurangi 1, 2. Kemudian Y-nya jadi pangkat 1. Nah, itu hasilnya adalah pangkat 3. Setelah itu yang ini 3, ditulis X-nya lagi dikurangi 1 jadi 1. Sedangkan Y-nya adalah 2. Ditambah jadi 3. Yang belakang adalah X-nya 0 jadinya karena dikurangi 1, dan Y-nya jadi 3. Seperti ini. Jadi seperti apa setelah itu? 1 kali X pangkat 3 kali Y pangkat 0, karena Y pangkat 0 berarti dia 1. Jadi X pangkat 3 dikali 1. Jadi X pangkat 3. Setelah itu tulis lagi 3x kuadrat Y. Y pangkat 1 pangkatnya tidak perlu ditulis, jadi Y saja.
ditambah 3 X Y kuadrat. X-nya pangkat 1, pangkatnya tidak usah ditulis, jadi X saja. Setelah itu ditambah, ini ada X pangkat 0. Semua bilangan di pangkat 0 seperti yang saya tadi katakan adalah hasilnya 1. Jadi X pangkat 0 1. Berarti 1 kali Y pangkat 3 adalah Y pangkat 3. Nah, seperti ini. Kita nggak perlu panjang-panjang nulis X plus Y kali X plus Y kali X plus Y. Nanti kalau dihitung itu sangat lama. Ini untuk X plus Y pangkat 3. Bagaimana kalau bilangannya ini sukunya itu ada negatifnya? X min Y pangkat 3. Nah, untuk X min Y pangkat 3, ini caranya sama, koefisiennya sama. Kita tulis dulu 1, 3, 3, 1. Nah, kita tinggal masukkan di sini kan X-nya adalah X itu sendiri, sedangkan Y-nya negatif Y. Jadi, X-nya pangkat 3 dalam kurung negatif Y pangkat 0. Setelah itu lagi 3X kuadrat dikurang dari pangkatnya ini 1 dikali dengan negatif Y pangkat 1. Kenapa kok negatif? Ya karena ini bilangannya negatif sukunya. Karena sukunya adalah negatif. Lalu 3X pangkat 1 dikali dengan negatif Y pangkat 2. Setelah itu X-nya pangkat 0 dikali negatif Y pangkat 3. Seperti ini. Setelah itu kita kalikan 1 kali X pangkat 3 kali negatif Y pangkat 0. Ingat semua bilangan kalau dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Jadi X pangkat 3 ditambah 3 dikali negatif Y pangkat 1. Negatif dipangkatkan dengan bilangan ganjil maka hasilnya adalah negatif. Jadi negatif 1. 3 dikali negatif 1 adalah negatif 3 X kuadrat Y. Seperti ini. Ditambah lagi. Ada bilangan negatif di sini. Ada suku negatif. Negatif di sini kalau dipangkatkan genap hasilnya adalah positif. Jadi 3XY kuadrat ditambah 1 dikali X pangkat 0. Ingat X pangkat 0 adalah 1. Berarti 1 dikali 1 dikali negatif Y pangkat 3. Negatif dipangkatkan ganjil adalah hasilnya negatif Y pangkat 3. Setelah itu kita buka kurungnya. X pangkat 3 positif kali negatif hasilnya adalah negatif. Negatif X kuadrat Y. Ditambah, tidak ada bilangan negatifnya, langsung dibuka kurungnya 3X kali Y kuadrat. Lalu negatif dikali positif hasilnya adalah negatif Y pangkat 3. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini juga berlaku untuk bilangannya. Misalnya kalau di sini kita ganti dengan negatif 2Y atau negatif 3Y. Berarti otomatis di sininya itu juga berubah menjadi negatif 2Y atau negatif 3Y. Jadi seperti itu. Saya kasih satu contoh lagi ya. Misalnya yang depan saya ubah jadi 2X plus Y pangkat 3 lagi atau 4 lah ya, ganti 4. Jadi koefisiennya kita tulis dulu. Ini yang pangkat 4 1 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 1. Nah, ini koefisiennya. Setelah itu kita tulis bilangannya 2X pangkat 4 dan Y-nya adalah pangkat 0. Yang pertama kali suku pertama ya. Setelah itu 4 dikali 2X pangkat 3. Ingat dikurangi 1 dari yang depan ini. Kemudian Y-nya jadi 1. Setelah itu lagi 2X pangkat 2. Y-nya adalah pangkat 2. Di total jadi 4. Ini juga 4 ya. Ditambah. Setelah itu 2X pangkat 1. Y-nya pangkat 3. Dan yang terakhir 2X pangkat 0. Y-nya pangkat 4. Kita tinggal sederhanakan lagi. 1 dikali 2X pangkat 4 dikali Y pangkat 0, atau yang disebut juga Y pangkat 0 itu hasilnya adalah 1. Jadi 2X pangkat 4 ditambah 4 kali 2 pangkat 3. Nah, dipangkatkan 2 pangkat 3 hasilnya adalah 8X pangkat
3 Y. Pangkat satunya nggak perlu ditulis. Setelah itu selanjutnya 6 2x pangkat 2. Jadi 4x kuadrat 2 pangkat 2 x pangkat 2. 4x kuadrat Y pangkat 2 ditambah 4 2 pangkat 1 2. Jadi tetap 2x. Gini ya. Y pangkat 3 ditambah 1 kali 2x pangkat 0. Ingat 2x pangkat 0 itu hasilnya 1. Berarti 1 kali 1 kali Y pangkat 4 hasilnya adalah Y pangkat 4. Kita hitung lagi, kita sederhanakan lagi. 2x pangkat 4 ditambah 4 kali 8 32x pangkat 3Y ditambah 24x kuadrat kali Y kuadrat ditambah 8x Y pangkat 3 ditambah Y pangkat 4. Nah hasilnya adalah seperti ini. Jadi kita nggak perlu nulis panjang-panjang. Cukup menggunakan segitiga Pascal kita bisa mencari hasil dari bilangan berpangkat suku 2. Jadi seperti itu. Kalau ada ditanyakan lagi silakan tulis di kolom komentar. Saya akan membalas atau menjawab sebisa saya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share di sosial media kalian. Terima kasih.